Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda dengan tekad sekeras baja untuk mengungkap kenyataan mengerikan yang mati-matian berusaha disembunyikan oleh industri bernilai miliaran dolar. Saya menyatakan dengan tegas, sebagian besar suplemen kesehatan yang saat ini dijual secara membabi buta sebagai obat ajaib penyelamat dunia, bukan hanya penipuan yang licik, melainkan pembunuh senyap yang perlahan menghancurkan kesehatan jutaan orang. Saya siap bertanggung jawab penuh atas segala kecaman yang mungkin datang akibat pernyataan berani ini. Perkenalkan, saya Dr. Budi Santoso. Saya telah mengumpulkan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di bidang perawatan kesehatan lansia dan menyaksikan secara langsung ribuan tragedi kesehatan yang sebenarnya disebabkan oleh obat-obatan yang dianggap tidak berbahaya. Tahukah Anda berapa banyak pil beracun yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda setiap pagi? Kapsul berwarna-warni yang berkilau di meja makan pagi itu bagaikan bom waktu yang menunggu saat untuk meledak di dalam tubuh. Ada yang mempercayai vitamin D secara membabi buta sebagai obat segala penyakit. Ada pula yang meyakini seng dan zat besi sebagai ramuan keabadian tanpa dasar yang jelas. Selain itu, banyak yang mengikuti rumor tentang ekstrak ginseng atau minyak ikan, seolah-olah itu adalah kunci emas yang akan membuka pintu umur panjang. Karena teman-teman di sekitar menggunakannya dan para ahli internet merekomendasikannya dengan heboh, Anda tanpa sadar telah melangkahkan kaki ke dalam perangkap kematian. Selama 40 tahun berjuang di garis depan medis, puluhan ribu orang yang menderita datang mencari saya dan melontarkan pertanyaan penuh kecemasan. Dokter, saya menelan pil-pil ini setiap hari. Apakah ini perlahan membunuh saya? Sebagai seorang dokter, sesuai dengan hati nurani, saya menyatakan kebenaran yang kejam ini dengan tegas. Sebagian besar suplemen kesehatan yang beredar di pasaran bukan hanya sekadar membuang uang ke sungai, tetapi juga penghancur yang merusak keseimbangan tubuh, memiostasis, memicu interaksi beracun dengan obat-obatan pengobatan, dan menciptakan komplikasi fatal yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Namun, kebenaran yang menyakitkan ini tidak akan pernah diungkapkan oleh perusahaan farmasi raksasa dan kekaisaran suplemen kesehatan, karena hal itu mengancam brankas mereka yang bernilai miliaran dolar. Hari ini, berdasarkan pengetahuan yang saya kumpulkan dari 67 tahun kehidupan dan 40 tahun pengabdian medis, saya akan mengungkap 7 racun manis yang harus dijauhi seperti wabah penyakit. Semua peringatan yang saya berikan diambil dari penelitian ilmiah yang ketat dan ribuan kasus nyata yang saya tangani sendiri. Saya akan menjelaskannya sesejelas mungkin agar Anda bisa lolos dari perangkap mematikan ini. Jika Anda menyimak hingga akhir, Anda tidak hanya akan menyelamatkan dompet Anda dari pengeluaran yang sia-sia, tetapi yang terpenting, Anda dapat menyelamatkan nyawa Anda sendiri dari pil kematian yang bertopeng pelindung kesehatan. Jika Anda merasa peringatan darurat ini berharga, silakan tekan tombol subscribe dan like di kanal Nutrisi Cerdas sekarang juga. Saya harap Anda tidak melewatkan pil pengetahuan penyelamat nyawa dari seorang dokter yang telah menghabiskan hidupnya melawan para penipu. Pastikan juga untuk membagikannya kepada keluarga tercinta. Satu klik dari Anda bisa menjadi cahaya keselamatan yang menyelamatkan mereka dari cengkeraman produk berbahaya. Mengapa wabah suplemen kesehatan ini menyebar begitu mengerikan? Karena kita hidup di era kampanye cuci otak paling canggih dalam sejarah manusia. Setiap kali kita menyalakan TV, membuka internet, atau masuk ke saluran belanja rumah, ratusan pesan berbahaya seperti membersihkan pembuluh darah dalam 7 hari, mengakhiri penuaan dengan 1 butir, atau menjadi Superman dalam 30 hari terus-menerus disuntikkan ke dalam pikiran kita. Janji-janji yang seperti narkoba mental ini memberikan pengaruh kuat, terutama bagi kalangan parubaya dan lansia yang mendambakan kemandirian kesehatan dan tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak mereka. Tragedi dimulai saat ilusi bahwa mereka menjadi lebih sehat bertemu dengan kenyataan bahwa mereka perlahan melakukan bunuh diri. Saya telah melihat banyak pasien membawa segenggam pil berwarna-warni dan bertanya dengan tatapan polos, "Dokter, karena saya makan sebanyak ini, saya akan hidup lama, kan?" Namun, kebenaran yang dingin adalah lebih dari 70% pil tersebut hanyalah sampah mahal dan sebagian adalah pembunuh dalam bayangan yang diam-diam menghancurkan organ tubuh. Ada kasus tragis yang membuktikan fakta ini. Ibu Ratna, 68 tahun, menelan 15 jenis pil setiap pagi layaknya ritual suci, namun akhirnya dilarikan ke UGD karena gagal ginjal dan kerusakan sistem pencernaan. Ketika dia mengetahui bahwa benda-benda yang dia puja sebagai obat ajaib sebenarnya adalah pelaku yang meruntuhkan tubuhnya, dia terguncang hingga hampir mengalami gangguan mental. Inilah kenyataan berdarah yang sedang terjadi di mana-mana saat ini.
Ketika niat baik manusia bertemu dengan keserakahan korporasi, siapapun bisa menjadi mangsa predator tak berhati nurani. Mulai sekarang, saya akan mengungkap satu persatu kelima suplemen kesehatan paling berbahaya yang harus dijauhi tanpa ampun. Yang pertama dan jenis yang paling menakutkan yang harus saya peringatkan dengan keras, tak lain adalah vitamin E dosis tinggi dan pil beta-karoten berwarna cerah. Jutaan orang menyebut dua zat berbahaya ini dengan nama mentereng super antioksidan, percaya secara buta bahwa itu bisa memutar balik waktu, menghapus kerutan usia, dan mencabut kanker sampai ke akarnya. Ini adalah salah satu penipuan paling kejam dalam sejarah kedokteran modern. Kenyataan pahitnya adalah sekitar 30 tahun lalu, dunia medis global juga jatuh ke dalam perangkap mematikan ini. Kita juga dengan naif bersandar pada hipotesis yang terdengar masuk akal. Jika radikal bebas jahat dimusnahkan, kita bisa mengalahkan kanker, mengusir penyakit jantung, bahkan hidup abadi tanpa menua. Dari kepercayaan salah inilah kekaisaran vitamin E dosis tinggi dan beta-karoten bernilai miliaran dolar tumbuh menjamur. Kampanye pemasaran yang menghipnotis menebar janji manis di mana-mana. Satu butir sehari bisa memutar balik roda waktu. Namun, tragedi segera datang. Mulai pertengahan tahun 1990-an, tsunami sains menerjang dan menyapu bersih semua ilusi indah itu. Studi klinis besar-besaran yang melibatkan jutaan orang di Amerika Utara, Eropa, dan Asia memberikan hasil yang mengejutkan. Orang-orang malang yang mengonsumsi vitamin E dan beta-karoten dosis tinggi selama bertahun-tahun tidak pernah selamat, malah terseret dalam pusaran kematian. Tingkat kejadian kanker melonjak, dan angka kematian meroket tak terkendali. Yang lebih mengerikan, beta-karoten terungkap sebagai pembunuh senyap bagi perokok. Bukannya melindungi paru-paru seperti yang dijanjikan iklan, ia justru meningkatkan risiko kanker paru ke tingkat yang mengkhawatirkan. Penemuan mengejutkan ini membuat dunia medis gemetar ketakutan. Saya tidak akan pernah bisa melupakan wajah-wajah penuh penderitaan yang saya saksikan langsung di ruang praktik saya. Pak Bambang, 71 tahun, seorang pria lembut yang merokok ringan. Dia menelan pil beta-karoten dosis tinggi setiap hari atas saran temannya, meyakini itu menjaga kesehatannya. Dengan suara penuh harap dia berkata kepada saya, "Dokter, setidaknya saya harus melengkapi paru-paru saya dengan ini kan?" Kata orang ini melindungi paru-paru, namun takdir kejam menimpa. 3 tahun kemudian, dia muncul kembali di ruang praktik saya bukan untuk pemeriksaan kesehatan rutin, melainkan dengan surat diagnosis kanker paru stadium akhir. Tentu saja kita tidak bisa menyimpulkan beta-karoten sebagai satu-satunya penyebab, namun mengingat ribuan penelitian yang memperingatkan kaitan tersebut, hati saya serasa diiris saat menatap matanya yang putus asa. Vitamin E juga tak kalah kejamnya. Dalam jumlah kecil, ia adalah nutrisi penting pelindung membran sel. Tapi ketika menjadi pil dosis tinggi yang diperkuat super, ia berubah menjadi monster sungguhan. Banyak laporan medis menunjukkan bahwa vitamin E dosis tinggi merusak sistem pembekuan darah alami tubuh, mengubah pembuluh darah otak menjadi bom waktu. Risiko pendarahan otak meroket mengerikan. Saya tidak bisa melupakan pemandangan ini. Ibu Siti, 73 tahun, dilarikan ke UGD dalam keadaan koma akibat stroke hemoragik pendarahan otak. Selama 3 tahun sebelumnya, dia rajin menelan vitamin E dosis tinggi dengan keyakinan sebagai investasi kesehatan hari tua. Putrinya yang matanya merah karena menangis, berbisik kepada saya, "Dokter, Ibu minum obat kuat agar sehat, kenapa hal seperti ini terjadi?" Kami sungguh tidak mengerti. Hadirin sekalian, inilah pelajaran berdarah yang harus kita ingat. Nutrisi hanya boleh ada dalam jumlah wajar dan alami saat tubuh benar-benar membutuhkannya. Jika Anda sudah makan dengan seimbang, memaksakan menelan pil dosis tinggi sama saja dengan meminum racun sendiri. Lalu, apa jalan keluar dari gurun penuh perangkap ini? Jika Anda benar-benar menginginkan kekuatan antioksidan, kembalilah kepada Ibu yang agung yang telah membesarkan umat manusia selama jutaan tahun. Alam. Carilah alam, bukan pil buatan kematian. Sayuran hijau segar, buah-buahan berwarna-warni, dan kacang-kacangan penuh nutrisi mengandung prajurit super antioksidan yang alami. Mereka bekerja harmonis dan seimbang di dalam tubuh serta hampir tanpa efek samping. Saya selalu berkata kepada pasien, jangan jadikan lambung sebagai gudang obat, tapi jadikan meja makan sebagai gudang harta karun kesehatan. Kekuatan antioksidan sejati berasal dari makanan segar di meja makan keluarga, bukan dari pil dalam botol plastik dingin. Sains telah dengan kejam mengungkap fakta ini. Penelitian ATBC tahun 1996 adalah salah satu studi paling mengejutkan dalam sejarah medis. Mereka melacak 30
Dalol-dalol pria perokok yang mengonsumsi beta-karoten dalam jangka panjang, dan hasilnya seperti bom nuklir. Angka kanker paru melonjak 18%, dan angka kematian sangat tinggi hingga menakutkan. Studi besar lain, uji coba HOPE, mengungkap kebenaran yang lebih mengerikan. Vitamin E dosis tinggi bukannya melindungi sistem kardiovaskular seperti iklan, malah melipat gandakan risiko gagal jantung dan menjadikan pembuluh darah otak sebagai bom waktu pendarahan. Fakta menyedihkan adalah meskipun dunia medis sudah secara resmi mengumumkan untuk tidak merekomendasikan suplemen antioksidan dosis tinggi, kebenaran mengerikan ini masih disembunyikan dari publik. Kampanye iklan masih menebar pesan menggoda, dan jutaan orang masih percaya buta menelan pil kematian setiap hari. Saya ingin berteriak sekuat tenaga, kembalilah ke alam. Vitamin E tersedia melimpah dalam hadiah dari alam semesta. Almond yang gurih, biji bunga matahari yang renyah, alpukat yang lembut, minyak zaitun murni. Makanan-makanan ini tidak hanya menyediakan vitamin E, tetapi juga serat berharga, mineral penting, dan ribuan zat bioaktif yang memberikan simfoni sempurna bagi tubuh. Beta-karoten juga demikian, menunggu Anda dalam makanan segar berwarna pelangi. Wortel oranye cerah, ubi jalar manis, labu kuning matang, bayam segar, brokoli renyah. Inilah pahlawan super sejati yang akan melindungi tubuh Anda dengan aman dan efektif. Saya masih ingat jelas kisah Ibu Lastri, 69 tahun. Setelah mengalami komplikasi kesehatan serius akibat kepercayaan buta pada pil antioksidan dosis tinggi, dia memutuskan mengikuti saran saya. Menyajikan minimal 3 warna sayur dan buah berbeda setiap kali makan. Hanya dalam 3 bulan, keajaiban terjadi. Pencernaannya lancar, kulitnya merona cerah, dan yang terpenting, ketakutan akan kesehatannya menghilang. Dia tersenyum lebar dan berkata, "Dokter, membuang obat kuat dan kembali ke dapur adalah keputusan yang menyelamatkan hidup saya." Kesimpulan berdarah ini sangat jelas. Antioksidan sejati ada di atas meja makan, bukan di dalam pil dingin. Suplemen vitamin E dan beta-karoten dosis tinggi bukan hanya sia-sia, tapi jalan menuju bencana. Isilah setiap waktu makan dengan sayur dan buah aneka warna. Inilah satu-satunya strategi antioksidan yang aman dan efektif untuk menjaga nyawa. Hadirin sekalian, saya sudah menyelesaikan peringatan tentang suplemen berbahaya pertama. Sekarang, saya harus mengungkap kebenaran memilukan tentang suplemen kesehatan kedua. Ini adalah pembunuh senyap yang dipercaya secara membabi buta oleh jutaan orang. Itu tak lain adalah suplemen kalsium. Musuh nomor satu jantung Anda, hadirin sekalian. Suplemen yang sering disebut sebagai obat ajaib untuk tulang dan sendi ini sebenarnya tidak demikian. Kalsium, elemen inti pembentuk kerangka kita, telah diubah oleh produsen suplemen menjadi pedang bermata dua yang menakutkan. Jutaan lansia, terutama wanita pasca menopause, percaya buta bahwa mereka harus mengisi rasa haus tubuh secara paksa demi menangkal hantu osteoporosis. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menggali kuburan bagi jantung mereka sendiri. Kebenaran yang dingin adalah suplemen kalsium saat ini merupakan salah satu produk terlaris di semua apotek, supermarket, bahkan online. Namun di balik penampilan luarnya yang tampak tidak berbahaya, tersembunyi perangkap kematian yang hampir tak disadari siapapun. Saya tak akan pernah melupakan wajah seorang pasien wanita berusia 72 tahun, Ibu Suryani, terbaring pucat di ranjang rumah sakit. Padahal beberapa minggu sebelumnya, dia dengan bangga menceritakan bahwa dia rutin mengonsumsi 2,0000 mg kalsium setiap hari selama 3 tahun. Dia yakin tulangnya akan sekeras baja. Namun, nyeri dada hebat yang datang di tengah malam menghancurkan semua ilusi itu. Hasil pemindahan arteri koroner sangat mengerikan. Arterinya terlapisi kalsium, seperti pipa air tua yang penuh kerak. Dia berniat merawat tulang, tapi nyatanya perlahan membunuh jantungnya. Ini bukan kasus langka, melainkan tragedi yang terjadi setiap hari di seluruh dunia. Penelitian internasional telah mengungkap kebenaran menakutkan ini. Jika kalsium dimasukkan secara paksa dalam jumlah besar ke dalam tubuh, konsentrasi kalsium dalam darah akan meroket seperti roket. Namun, kelebihan kalsium itu tidak pergi ke tulang seperti yang diharapkan, melainkan mengendap menjadi plak pengapuran yang mematikan di dinding pembuluh darah. Paradoks mengerikan terjadi, tulang tetap rapuh tapi pembuluh darah mengeras seperti batu. Inilah alasan mengapa orang yang lama mengonsumsi kalsium tetap mengalami patah tulang, sementara di sisi lain menghadapi risiko stroke dan serangan jantung. Penelitian di Selandia Baru terhadap ribuan wanita menunjukkan risiko serangan jantung meningkat 31% pada kelompok yang mengonsumsi suplemen kalsium.
Data dari Universitas Harvard mengonfirmasi bahwa kalsium dosis tinggi pada lansia mempercepat proses pengerasan arteri arteriosklerosis hingga 2 kali lipat. Statistik kesehatan menunjukkan ribuan kasus kematian akibat komplikasi kardiovaskular setiap tahun berkaitan dengan penyalahgunaan suplemen kalsium. Namun, sistem kardiovaskular hanyalah satu sisi masalah. Saya masih ingat jelas sosok Pak Minarto, 76 tahun. Dia menggeliat kesakitan karena batu ginjal sebesar kacang di perutnya. Selama 4 tahun, dia setia menelan 3 butir kalsium sehari, percaya itu kunci emas kesehatan tulang. Hasilnya, rasa sakit seperti pinggang diiris pisau, dan akhirnya harus menjalani operasi darurat. Ginjalnya rusak parah karena harus memproses kalsium dalam jumlah besar setiap hari. Ini adalah keajaiban yang diatur oleh alam. Kalsium dari makanan diserap tubuh perlahan seperti aliran sungai yang tenang. Tubuh mengatur dengan waktu yang cukup, menggunakan seperlunya, dan membuang sisanya secara alami. Sebaliknya, suplemen kalsium masuk seperti air bah ke dalam darah, membuat tubuh kacau, dan karena tak sempat diproses, ia mengalir ke tempat yang salah dan menyebabkan akibat mengerikan. Lalu bagaimana cara lolos dari perangkap kematian kalsium ini? Makanlah ikan teri. Segenggam ikan teri saja sudah setara dengan 2 butir pil kalsium, namun diserap dengan aman. Tahu, satu potong tahu memberikan kalsium setara 3 suplemen, sekaligus protein dan mineral berharga. Sayuran hijau tua seperti bayam dan brokoli adalah makanan super kalsium dari alam. Produk susu alami seperti susu dan yogurt tanpa gula adalah sumber kalsium emas yang paling disukai tubuh. Ingat, tanpa vitamin D, sebanyak apapun kalsium yang Anda makan tidak akan berguna. Ini fakta yang tidak diketahui 90% lansia. Vitamin D ibarat penjaga pintu yang menentukan apakah kalsium boleh masuk ke tulang. Berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15,20 menit sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 4 sore, membuat tubuh memproduksi cukup vitamin D secara mandiri. Gratis, alami, dan 1000 kali lebih efektif daripada suplemen apapun. Tulang harus menerima beban agar menjadi kuat. Jalan cepat 30 menit, naik tangga, atau belanja ringan adalah obat terbaik untuk menguatkan tulang. Saya selalu berkata kepada pasien, daripada membeli pil kalsium, belilah sepatu olahraga. Sepasang sepatu lari bisa menyelamatkan nyawa Anda, tapi suplemen kalsium seharga Rp2.500.000 bisa mendorong Anda menuju kematian. Jangan biarkan pil kalsium kecil menjadi peluru yang mengarah ke jantung. Keseimbangan adalah kunci hidup dan mati. Kurang kalsium membuat tulang rapuh, kelebihan kalsium menghentikan jantung. Ingatlah rumus penyelamat nyawa ini. Makanan alami, berjemur sinar matahari secara rutin, dan olahraga beban. 3 pilar ini akan memberi Anda tulang kuat dan jantung sehat, tanpa perlu suplemen apapun. Hidup Anda jauh lebih berharga daripada sebotol pil kalsium. Buatlah pilihan bijak sebelum terlambat. Daftar ketiga dalam suplemen kesehatan berbahaya yang ingin saya peringatkan adalah ekstrak daun ginkgo biloba. Produk ini adalah salah satu yang paling laris di apotek dan toko kesehatan di seluruh Indonesia. Kalimat iklannya selalu mentereng, meningkatkan daya ingat secara luar biasa, efektif mencegah pikun, bahkan melancarkan aliran darah otak agar pikiran tajam seperti anak muda. Bagaimana mungkin lansia tidak merasa cemas dan gelisah mendengar kata-kata manis ini? Karena penurunan daya ingat dan ketakutan akan demensia seiring bertambahnya usia adalah teror besar bagi siapa saja. Kenyataan menyedihkan adalah banyak pasien lansia yang datang ke Rumah Sakit Jakarta, tempat saya bekerja rutin mengonsumsi ekstrak ginkgo biloba. Banyak yang dengan percaya diri berkata kepada saya, "Dokter, kalau minum ini katanya tidak akan kena pikun." Bahkan ada pasien yang membawa kantong plastik penuh obat kuat, menunjuk ginkgo biloba, dan dengan wajah yakin berkata, "Ini yang paling penting. Saya wajib minum ini untuk melindungi otak." Namun sebagai dokter yang memiliki hati nurani, saya harus menyampaikan kebenaran yang menyakitkan ini kepada mereka. Khasiat ekstrak ginkgo biloba sangat berlebihan dan potensi bahayanya tidak diinformasikan dengan benar kepada konsumen. Mari bicara soal efek sebenarnya. Puluhan tahun lalu, studi awal memang menunjukkan hasil yang agak positif bahwa ginkgo bisa meningkatkan daya ingat. Studi inilah yang kemudian menjadi dasar kampanye pemasaran. Namun, ketika uji klinis yang lebih besar, ketat, dan bervolume, pelacakan jangka panjang dilakukan, gambaran yang muncul sama sekali berbeda. Beberapa studi menunjukkan perbaikan kognitif yang sangat minim dan tidak berarti secara statistik, sementara studi lain sama sekali tidak menunjukkan efek positif. Yang lebih parah,
Jurnal medis paling bergengsi di dunia seperti New England Journal of Medicine dan JAMA berturut-turut menyimpulkan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang cukup terpercaya untuk menggunakan ekstrak ginkgo biloba demi tujuan pencegahan atau pengobatan demensia. Masalah yang lebih serius sebenarnya bukan pada kurangnya khasiat, melainkan pada potensi bahaya yang tidak disadari banyak orang. Ekstrak ginkgo biloba mengandung zat yang sangat kuat menekan fungsi pembekuan trombosit. Singkatnya, ini membuat darah menjadi encer dan mengganggu proses pembekuan darah alami tubuh. Ini berarti bagi orang yang mengonsumsi aspirin dosis rendah untuk perlindungan jantung atau pengencer darah seperti warfarin, jika digabung dengan ginkgo biloba, risiko pendarahan tak terkendali akan meningkat drastis. Saya masih ingat kasus Pak Joko Santoso. Pensiunan guru SMA berusia 74 tahun ini ingin menjaga ingatan demi menulis memoar. Jadi dia rutin minum ginkgo biloba selama 2 tahun. Suatu hari, saat jalan pagi di Taman Monas, dia terpleset ringan dan kepalanya terbentur batu kecil. Sekilas hanya kecelakaan sepele, tapi darah dari luka di kepalanya tidak mau berhenti. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan dia mengalami pendarahan otak serius yang sulit dihentikan. Akhirnya dia harus menjalani operasi otak yang rumit dan butuh waktu hampir 6 bulan untuk pulih. Kasus menyedihkan lainnya menimpa Ibu Marni, seorang ibu rumah tangga biasa berusia 65 tahun di kawasan Menteng. Atas saran teman, dia minum ginkgo biloba setiap hari. Namun saat hanya mencabut satu gigi berlubang di dokter gigi, darah dari lukanya tidak berhenti selama berjam-jam. Dokter gigi gagal menghentikan pendarahan dan harus melarikannya ke rumah sakit. Setelah diselidiki, biang keladinya adalah ginkgo biloba yang dia konsumsi setiap hari. Sosoknya yang menangis sambil berkata dengan suara gemetar, "Katanya bagus untuk ingatan, makanya saya minum. Saya tidak tahu kenapa jadi begini, masih membekas dalam ingatan saya." Hadirin sekalian, kita harus mengakui satu kebenaran sederhana namun penting. Masalah demensia dan penurunan daya ingat tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan satu jenis obat saja. Mempercayai ginkgo biloba secara membabi buta justru mengundang risiko kesehatan yang tidak perlu, terutama bagi penderita penyakit jantung, darah tinggi, atau pengguna pengencer darah. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah pikun dan menjaga kesehatan otak? Jawabannya ada pada gaya hidup yang terbukti secara ilmiah, yang jauh lebih kuat dan tahan lama efeknya dibanding obat apapun. Pertama, aktivitas fisik teratur. Penelitian membuktikan olahraga rutin secara nyata memperbaiki aliran darah ke otak, memicu pembentukan sel saraf baru, dan memperlambat penurunan fungsi kognitif. Berjalan cepat selama 40 menit, 3 kali seminggu saja sudah memberikan efek luar biasa. Kedua, stimulasi otak melalui belajar. Otak seperti otot jika tidak dipakai akan menyusut. Membaca, belajar bahasa asing, main catur, teka-teki, atau belajar alat musik baru sangat membantu menjaga fleksibilitas otak. Ketiga, menjaga hubungan sosial yang positif. Kesepian dan isolasi sosial terbukti mempercepat penuaan otak. Berbincang dengan teman, keluarga, dan aktif di komunitas adalah obat paling ampuh melindungi otak. Untuk memperjelas ketidakefektifan ginkgo biloba, saya akan membagikan hasil penelitian ilmiah terbesar yang pernah dilakukan, yaitu studi game Ginkgo, Evaluation of Memory, yang didukung oleh Institut Kesehatan Nasional AS. Studi raksasa ini melibatkan lebih dari 3,000 lansia dengan rata-rata usia 79 tahun selama 6 tahun. Hasil akhirnya mengejutkan. Tidak ada perbedaan statistik yang signifikan dalam tingkat kejadian demensia antara kelompok yang minum ginkgo biloba dan kelompok plasebo obat kosong. Artinya, penggunaan jangka panjang pun sama sekali tidak terbukti mencegah pikun. Studi serupa di Eropa pada pasien gangguan kognitif ringan juga memberikan hasil sama. Tidak ada perbedaan jelas dalam fungsi kognitif meskipun sudah minum ginkgo biloba jangka panjang. Akhirnya, semua lembaga kesehatan dan asosiasi neurologi terkemuka dunia sepakat bahwa tidak ada cukup dasar untuk merekomendasikan ginkgo biloba. Lalu timbul pertanyaan, jika sains sudah membuktikan ketidakefektifannya, mengapa jutaan orang, termasuk di Indonesia, masih membelinya? Jawabannya ada pada psikologi konsumen dan strategi pemasaran licik. Pesan iklan menyusup ke dalam ketakutan terbesar manusia di hari tua. Bagaimana jika saya kena pikun? Pemasaran menanamkan janji manis dan harapan palsu ke dalam ketakutan itu. Namun fakta ilmiah tetap dingin. Efeknya hampir tidak ada, sementara risiko pendarahannya nyata. Jadi, bagaimana kita menjaga otak tetap sehat
Saya dengan pengalaman medis 40 tahun dan sebagai orang yang juga memasuki usia 67 tahun, sangat menyarankan kebiasaan berikut. Pertama, jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan suci setiap hari. Jalan kaki memicu sel saraf baru. Rutin jalan kaki 45 menit 3 kali seminggu bisa memperlambat penurunan kognitif secara signifikan. Kedua, tantang otak dengan kegiatan intelektual. Membaca koran dengan suara keras, belajar bahasa baru, atau melukis adalah cara hebat memperkuat jaringan saraf. Pasien saya, Ibu Lastri, mulai belajar bahasa Inggris dan melukis setelah usia 72 tahun. Dan fungsi kognitifnya jauh lebih terjaga dibanding teman sebayanya. Ketiga, bina hubungan sosial. Kesepian adalah musuh terbesar otak. Temui teman, bicara dengan keluarga. Penelitian menunjukkan lansia yang aktif secara sosial memiliki risiko demensia 40% lebih rendah. Keempat, terapkan pola makan ilmiah. Diet Mediterania yang fokus pada sayur segar, buah, ikan, minyak zaitun, dan kacang-kacangan terbukti melindungi otak. Sebaliknya, gula, makanan olahan, dan fast food mempercepat penuaan otak. Saudara-saudara terkasih, pencegahan pikun tidak dimulai dari obat mahal, tapi dari bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Ginkgo biloba bukanlah kunci ajaib seperti kata iklan. Berjalan, belajar, bersosialisasi, dan makan benar. Inilah saran paling pasti dan aman dari saya. Sekarang, saya harus mengungkap obat kelima yang diam-diam menghancurkan ginjal jutaan orang. Itu adalah bubuk protein dosis tinggi, benda yang diagung-agungkan sebagai obat panjang umur bagi lansia. Fakta yang akan Anda dengar akan membangunkan Anda dari ilusi berbahaya ini. Awalnya bubuk protein adalah senjata bagi anak muda pecinta kebugaran untuk membesarkan otot. Namun kini digunakan secara membabi buta oleh lansia dengan keyakinan bisa mencegah penyusutan otot. Di saluran TV, media sosial, di mana-mana pesan protein adalah kunci kesehatan. Lansia yang makan protein tiap hari tidak akan menua selamanya bergema seperti hipnosis massal. Namun di balik kemasan menggoda itu, tersembunyi perangkap kematian yang jarang disadari. Benar, protein penting untuk kelangsungan hidup, apalagi saat menghadapi risiko penyusutan otot akibat penuaan. Namun bencana dimulai dari pemikiran semakin banyak semakin baik. Orang-orang mulai menuangkan bubuk protein industri dalam jumlah mengerikan ke dalam tubuh mereka. Saya masih ingat Pak Tono, 74 tahun, yang tubuhnya membengkak di ranjang rumah sakit sambil meneteskan air mata keputusasaan. Setelah menonton program kesehatan di TV, dia antusias mengonsumsi 2 sendok besar bubuk protein setiap hari, yakin ototnya akan kekar seperti masa muda. Namun hanya dalam 3 bulan, mimpi buruk datang. Kelelahan ekstrim, muntah tak henti, dan hasil pemeriksaan bagai petir di siang bolong, fungsi ginjalnya rusak parah. Kedua ginjalnya hancur berkeping-keping oleh kelebihan protein yang dia yakini sebagai obat ajaib. Ini bukan kasus tunggal, tapi tragedi yang terjadi diam-diam setiap hari. Penelitian medis telah berulang kali memperingatkan bahwa penyalahgunaan bubuk protein pada lansia membawa risiko fatal. Bagi mereka yang sudah memiliki bom waktu seperti darah tinggi, diabetes, atau gagal ginjal ringan, menuangkan protein tambahan sama saja menyiram bensin ke dalam api. Ginjal, organ ajaib penyaring racun, akan kelelahan dan akhirnya rusak karena dipaksa memproses gunung protein yang berlebih. Jika ginjal runtuh, hitung mundur kematian dimulai. Tapi bencana tak berhenti di situ. Bubuk protein industri tidak hanya berisi protein seperti tipuan iklannya. Itu adalah koktail beracun yang berisi pemanis buatan, bahan kimia tambahan, bahkan logam berat mengerikan seperti timbal dan kadmium. Ini adalah pembunuh senyap yang menumpuk di tubuh dan memicu kanker. Beberapa tahun lalu, banyak produk bubuk protein impor ditemukan mengandung timbal dan kadmium melebihi batas aman, mengejutkan dunia medis. Itu benar-benar racun. Apakah Anda rela menjadikan tubuh Anda tempat pembuangan limbah kimia hanya karena percaya kata-kata iklan? Lalu bagaimana lansia bisa mencukupi protein dengan aman dan efektif? Jawabannya bukan pada kaleng protein mahal, tapi di dapur rumah Anda. Saya selalu bilang pada pasien, otot kuat dibuat di meja makan, bukan dari tong bubuk protein, telur rebus segar, ikan laut, tahu yang lembut, aneka kacang-kacangan, daging tanpa lemak segar. Inilah pasukan protein yang sesungguhnya, khususnya tahu dan kacang-kacangan. Selain mudah dicerna, juga mengandung antioksidan pelindung pembuluh darah, menjaga kesehatan secara menyeluruh. Saya ingat jelas kisah nenek Halimah, 80 tahun. Ketika sahabat karibnya harus cuci darah karena penyalahgunaan protein sintetis, dia memutuskan membuang bubuk proteinnya.
Gantinya, setiap pagi dia menyantap 1 butir telur rebus, setengah potong tahu, dan 2 potong ikan di meja makan bersama keluarga. Setahun kemudian, keajaiban terjadi. Ototnya membaik, bahkan jauh melampaui teman-temannya yang gila bubuk protein. Fungsi ginjalnya stabil seperti anak muda. Dia tertawa lebar dan berkata, "Dokter, sekarang saya lebih percaya masakan rumah daripada bubuk protein asing. Makanan buatan rumah itulah yang benar-benar membesarkan manusia." Tolong buka mata dan sadari kebenaran ini. Protein memang dibutuhkan tubuh, tapi menyuntikkan bubuk dosis tinggi sama dengan bunuh diri perlahan. Bagi lansia, ini bisa menjadi vonis mati bagi ginjal yang berharga. Jika ingin benar-benar menjaga otot dan kesehatan, kembalilah ke makanan alami di meja makan keluarga. Itulah satu-satunya jalan yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Jalan yang telah menopang nenek moyang kita selama ribuan tahun. Terakhir, produk kelima yang harus saya ungkap sebagai yang paling berbahaya adalah paket multivitamin yang digunakan secara membabi buta tanpa kontrol. Saat ini, banyak produk dengan nama mentereng seperti paket kesehatan komplit atau solusi nutrisi sempurna membanjiri pasar. Puluhan bahkan ratusan nutrisi dimasukkan sembarangan ke dalam kotak warna-warni. Iklan selalu berbisik manis. Cukup 1 bungkus sehari untuk keseimbangan nutrisi sempurna. Lupakan kekhawatiran, telan saja sekaligus. Namun hadirin sekalian, kenyamanan manis inilah perangkap paling mengerikan yang dibuat industri suplemen untuk menguras dompet dan menghancurkan kesehatan kita. Kenyataan mengejutkannya adalah banyak orang menelan segenggam multivitamin ini setiap pagi tanpa rasa khawatir, malah merasa bangga telah membuat keputusan cerdas. Mereka bergumam, "Sekarang tak perlu khawatir kurang gizi, saya sudah melengkapi semuanya." Namun dari sudut pandang medis, paket suci ini adalah campuran kacau dari bahan yang tumpang tindih secara tidak perlu, zat yang sama sekali tidak dibutuhkan, bahkan bahan beracun yang memberikan beban mengerikan pada hati, ginjal, dan sistem metabolisme. Saya sering bertemu korban malang dari demam multivitamin ini di ruang praktik saya. Ibu Wati, pensiunan bank berusia 67 tahun, demi kesehatan hari tua, mengonsumsi paket berisi 15 butir pil setiap hari untuk mengatasi kelelahan kronis. Dia yakin sedang memilih yang terbaik bagi tubuhnya. Namun hanya dalam 3 bulan, hasil tes darahnya mengerikan. Angka fungsi hatinya melonjak ke tingkat bahaya. Setelah ditelusuri, vitamin A, dosis super tinggi, dan berbagai ekstrak herbal tak jelas telah menjadikan hatinya medan perang. Dia berbisik dengan mata penuh ketakutan, "Dokter, saya minum ini supaya sehat. Kenapa saya malah menghancurkan diri saya sendiri?" Contoh mengerikan lainnya adalah Pak Purnomo, 73 tahun. Dia rutin minum obat resep yang tepat untuk darah tinggi dan diabetes tipe 2. Namun karena ingin efek lebih kuat, dia menambahkan paket multivitamin yang berisi ekstrak ginkgo biloba, omega, 3 dosis tinggi, dan ekstrak bawang putih konsentrat. Masalahnya, semua bahan ini memiliki efek pengencer darah yang kuat. Hasilnya mengerikan. Pendarahan kecil di gusi saja tidak mau berhenti, membuat perawatan gigi sederhana berubah menjadi operasi berbahaya yang rumit. Inilah hasil tragis dari interaksi berbahaya antara obat pengobatan dan suplemen yang memicu komplikasi tak terduga. Hadirin sekalian, kita sering melupakan kebenaran mendasar karena mabuk janji manis iklan. Nutrisi dirancang untuk diserap dari makanan alami, bukan dari pil buatan yang dingin. Memaksa menelan paket multivitamin bukannya menjamin kesehatan, malah bisa berubah menjadi serangan yang merusak. Ketika tubuh dibanjiri bahan-bahan yang tak sanggup ditanganinya sekaligus, hati kelelahan mendetoksifikasi, ginjal rusak menyaring limbah berbahaya, dan lambung harus menahan badai kimia. Lalu bagaimana kita bisa lolos dari perangkap berbahaya ini? Saya selalu berkata tegas kepada pasien, jangan pernah tertipu nama mentereng seperti multivitamin all-in-one atau solusi kesehatan satu atap. Suplemen hanya boleh dikonsumsi jika kekurangan nutrisi tertentu telah terbukti secara medis. Dan itu pun harus nutrisi yang spesifik di bawah pengawasan ketat dokter ahli. Contohnya, jika khawatir osteoporosis karena usia, suplemen kalsium dan vitamin D dalam jumlah tepat adalah wajar. Jika pola makan sangat kurang sayur, suplemen vitamin C mungkin diperlukan. Bagi vegetarian murni jangka panjang, vitamin B12 bisa jadi pilihan rasional. Namun sebagian besar kebutuhan nutrisi lain harus dan wajib dipenuhi dari pola makan seimbang dan gaya hidup ilmiah. Inti yang harus kita ingat adalah personalisasi perawatan kesehatan. Setiap tubuh adalah alam semesta unik dengan kebutuhan berbeda.
Memilih seminimal mungkin yang benar-benar dibutuhkan setelah berkonsultasi dengan ahli adalah satu-satunya jalan bijak dan aman. Kalimat iklan manis yang menjanjikan menyelesaikan semua masalah kesehatan sekaligus hanyalah godaan komersial tanpa dasar medis. Tolong tetaplah waspada dan lindungi diri Anda dari perangkap mematikan ini. Hadirin sekalian, hari ini saya telah membagikan pengalaman dari 65 tahun kehidupan dan 30 tahun sebagai dokter. 5 suplemen kesehatan yang mutlak tidak boleh digunakan sembarangan adalah vitamin E dan beta karoten dosis tinggi, suplemen kalsium berlebihan, ekstrak ginkgo biloba, bubuk protein dosis tinggi, dan multivitamin yang digunakan membabi buta. Kelima hal ini justru bisa membahayakan kesehatan. Kesehatan tidak ada di dalam pil. Kesehatan ada di makanan di atas meja. Langkah kaki yang berjalan setiap hari. Vitamin D yang disintesis di bawah sinar matahari. Dan tawa bersama orang-orang terkasih. Inilah prinsip yang seumur hidup saya tekankan kepada pasien dan diri saya sendiri. Jika video ini memberikan sedikit saja pencerahan bagi Anda, silakan tekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Itu sepenuhnya gratis, namun merupakan cara paling pasti agar Anda terus mendapatkan informasi kesehatan berharga langsung dari dokter seumur hidup. Nyalakan juga lonceng notifikasi, agar saat video baru diunggah, Anda bisa langsung menonton dan menjaga kesehatan tanpa terlewat. Hadirin sekalian, hari ini saya berani mengungkap kebenaran menyakitkan yang tak akan pernah diberitahukan oleh industri suplemen kesehatan. Ini adalah pengalaman yang dibangun di atas air mata dan kelelahan selama 65 tahun hidup dan 30 tahun di garis depan medis. Kelima pembunuh senyap yang baru saja saya ungkap, vitamin E dan beta karoten dosis tinggi yang bagai pisau, mengiris jantung penyalahgunaan kalsium, yang bagai peluru menembak pembuluh darah, ekstrak ginkgo biloba yang bagai racun merusak otak, bubuk protein dosis tinggi yang bagai palu menghantam ginjal, dan multivitamin membabi buta yang bagai bom waktu menunggu meledak di dalam tubuh. Semua ini bukan hanya tidak berguna, tetapi justru bisa menghancurkan kesehatan Anda. Tanamkan ini di hati. Kesehatan sejati tidak ada di dalam pil berkilau atau kotak suplemen mahal. Kesehatan sejati ada di makanan alami di meja makan keluarga. Langkah kaki yang menapaki jalan yang akrab setiap pagi, vitamin D menakjubkan yang disintesis dari sinar matahari hangat gratis dari alam, dan yang terpenting, di dalam tawa yang meledak bersama keluarga. Itu adalah obat panjang umur terbaik yang tidak bisa dibuat oleh perusahaan farmasi manapun. Inilah filosofi hidup yang saya praktekkan seumur hidup dan saya sampaikan kepada ribuan pasien, serta prinsip yang saya terapkan langsung dalam hidup saya. Jika peringatan darurat ini sedikit saja menyadarkan Anda, mohon segera tekan tombol subscribe dan like di kanal Nutrisi Cerdas. Tindakan kecil ini sepenuhnya gratis, namun akan menjadi tiket masuk bagi Anda untuk terus mengakses informasi kesehatan yang lebih berharga dari emas yang telah saya kumpulkan dan verifikasi selama puluhan tahun menjadi dokter. Jangan lupa nyalakan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan satupun pil pengetahuan dan bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati dalam pilihan penting demi kesehatan masa depan. Dan saya memohon dengan sangat kepada Anda, beranikan diri untuk membagikan pengalaman nyata Anda di kolom komentar. Jika Anda punya pengalaman lepas dari maut setelah menghentikan suplemen tak berguna, atau menemukan kebiasaan hidup sederhana namun berefek luar biasa, pengalaman itu bisa menjadi pelita bagi ribuan orang yang tersesat di tengah iklan bohong. Satu komentar tulus dari Anda bisa menjadi benih keajaiban yang mengubah total masa tua seseorang yang kini berdiri di persimpangan hidup dan mati. Pilihan bijak dan tindakan kecil Anda hari ini adalah kunci emas menuju kehidupan yang sehat dan penuh vitalitas. Saya akan terus menghadirkan video berisi kisah jujur dan pelajaran berharga di masa depan. Saya ucapkan terima kasih yang mendalam dan semoga Anda semua senantiasa sehat dan bahagia.